warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selina Febrini Nursalam dari Sulawesi Barat, dan saya sebagai salah satu finalis dari 60 besar kompetisi menulis nasional. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang memberikan kesempatan kepada saya. Akhirnya karya saya yang berjudul Akankah Ada Negeri Yang Seperti Ini bisa masuk ke dalam tahap ini. Dan ini video presentasi dari saya. Selamat menyaksikan. Di cerpen ini saya menjelaskan seorang anak muda yang memiliki mimpi namun merasa terbebani dengan impian-impian orang yang ada di sekitarnya, telah terkontaminasi dengan lingkungan dia sendiri. Akhirnya dia memiliki cita-cita yang selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaannya, dan dia bernama Sandra. Dia tidak sadar dengan keadaan dirinya. Dia pun akhirnya lelah dan juga merasakan sesat, dan dia memutuskan untuk menenangkan dirinya dengan melihat hamparan luas dan menghirup oksigen bebas. Setelah dia merasakan cukup tenang, akhirnya dia memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Dan kebetulan besok adalah hari Senin, sehingga dia harus cepat-cepat untuk beristirahat di rumah. Dia pun berberes dan akhirnya tidur, dan pada saat itu dia mimpi. Dia merasakan bahwa dirinya itu sedang bermimpi. Dia pun sebenarnya sadar bahwa semua yang dia lakukan di dalam mimpinya itu ya benar-benar mimpi. Namun dia merasa lingkungan yang ada di sekitarnya itu cukup sangat nyata, sehingga membuat dia bimbang, apakah ini beneran mimpi atau saya berada di belahan dunia lain yang benar-benar berbeda dengan kehidupan normal saya. Akhirnya dia tidak peduli lagi dengan kegiatan dia di dalam mimpi tersebut, apakah benar-benar nyata atau hanya sebuah mimpi belaka. Dan dia pun mengikuti alur cerita dia sendiri dalam mimpi tersebut dan cukup enjoy dalam partisipasinya, dan dia ditemani Lintang sebagai teman perjalanannya. Dalam mimpi itu mereka melihat gedung yang tinggi-tinggi, namun pohon rindang yang seakan saling menyapa kedatangan kita. Kabel listrik yang sering kita lihat semrautan di jalanan kota, di sini tak terlihat keberadaannya. Dan kalian tahu apa yang mengejutkan? Di kota tersebut terdapat kebun binatang yang tidak terusik sama sekali dengan keadaan kota yang ada di sekitarnya. Di dalam kota itu, kehidupan yang ada di kota itu, mereka sangat merasakan bahwa sangat tinggi nilai toleransi. Dan itu terjadi bukan hanya sesama manusia, tetapi sesama ciptaan Tuhan. Ada, sangat ada. Mereka melihat di kota ini hewan yang terancam punah di kehidupan normal kita, di kota ini tidak. Mereka merasakan seperti ketenangan, mereka merasakan kebebasan, tidak ada sesuatu yang seperti mengekang mereka, dan tempat mereka itu sangat puas bagi binatang-binatang tersebut, tidak mengancam mereka sama sekali. Mereka merasa terlindungi dan juga bebas untuk berkreasi. Ya, di sini saya sebagai penulis memilih pongo sebagai hewan yang terancam punah sebagai pemeran utamanya, karena begini, kita setiap kali mendengar pemberitaan mengenai orang utan itu sangat-sangat miris, sangat memprihatinkan, dan kemanusiaan orang yang memburu itu benar-benar gak ada, benar-benar punah. Mereka mencari bukan untuk dilindungi, tapi dicari untuk disakiti. Hewan ini, si pongo, mengalami penurunan yang sangat signifikan sampai 80%. Tak hanya itu, faktanya pada tahun 1998 sampai 1999, orang utan Kalimantan itu mengalami kepunahan sampai 1000 orang utan per tahun. Sementara itu, pada tahun 2004, orang utan Kalimantan itu diprediksi hanya berjumlah 54.000 ekor saja. Dari hal itulah akhirnya saya lebih memilih pongo sebagai pemeran utamanya dibandingkan dengan gajah dan hewan-hewan langka lainnya, burung-burung langka lainnya. Walaupun pemberitaan dari hewan-hewan lainnya juga itu tak kalah miris dibandingkan dengan pongo. Ini
pun merupakan salah satu hal yang mengejutkan di bagian akhir, karena di saat si mereka, Lintang dan Sandra ini menikmati jalan-jalannya di dalam mimpi indah tersebut, ternyata orang-orang yang ada di sekitarnya itu merasakan kekhawatiran, khawatir yang tinggi, padahal orang yang dikhawatirkan itu sedang enjoy. Tapi mengapa akhirnya si Sandra ini berada di rumah sakit di saat awalnya itu dia cuma tidur di rumah? Dan ternyata di saat dia tidur di rumah tersebut, dia itu tidak bangun-bangun sampai keesokan harinya, kayak sore harinya pun dia belum bangun-bangun juga. Akhirnya oleh keluarganya memutuskan untuk segera membawa ke rumah sakit. Tapi di sini keluarganya masih positive thinking, walaupun di sini Sandra masih bisa bernafas, tapi keadaannya itu keringat bercucuran. Orang tuanya pun segera membawa Sandra ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Tapi pada waktu yang sudah berjalan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, Sandra masih belum sadar. Dokter pun bingung dengan keadaan Sandra pada saat itu, tapi hasil diagnosa dokter tersebut mengenai Sandra, keadaannya itu yaitu mengalami tekanan batin. Ya, seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, bahwa sebenarnya Sandra itu memiliki mimpi, tapi bukan dari asli, murni dari dirinya, keinginan dia itu bukan, tetapi berdasarkan harapan-harapan dari orang yang ada di sekitarnya. Dan ternyata itu yang membuat dirinya itu merasakan, wah, batin banget. Tapi dari keadaan ini, yaitu Sandra yang sampai tidak bangun-bangun atau koma dalam waktu yang berbulan-bulan ini, sebagai penuntun Sandra untuk menemukan impian aslinya, impian yang berasal dari dirinya dia sendiri, tanpa ada kontaminasi atau harapan-harapan yang orang-orang lain tanamkan pada dirinya. Ya, di akhir cerpen ini, Sandra akhirnya dapat menemukan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia dambakan, keinginan apa, impian apa yang harus dia kejar. Tentunya itu semua berasal dari mimpi dia ketika saat koma. Entah itu mimpi atau sesuatu yang nyata. Impian dia yaitu bisa melindungi hewan-hewan langka yang ada di sekitar dia, hewan-hewan yang sudah terancam punah dari peradaban ini. Dia ingin melindungi itu semua. Dia ingin menyeimbangkan kehidupan yang ada di alam dan kehidupan yang ada di kota, sehingga toleransi antar keduanya itu bisa terjalin seperti yang dia jumpai di kota yang sangat indah, yang tinggi toleransi antar sesama umat, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dan Lintang akan mendukung bersama dengan Sandra untuk mewujudkan impian mereka berdua. Dalam kisah ini, penulis ingin menyampaikan pesan bahwa manusia itu harus bisa hidup saling berdampingan dengan sesama makhluk Tuhan lainnya. Tidak perlu ada tingkatan-tingkatan mana yang lebih hina, mana yang lebih mulia, mana yang derajatnya lebih tinggi, mana yang seharusnya dia ada di bawah, derajatnya, kastanya di bawah. Itu tidak perlu, karena kita itu hidup saling bergantungan, mutualisme, saling menguntungkan, saling membutuhkan. Jika kita bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, maka lingkungan itu akan menjaga kalian dengan sendirinya. Jadi, saya berharap Indonesia, impian saya untuk Indonesia, selain sebagai negara yang kaya akan flora faunanya, tapi manusianya harus bisa saling menjaga satu dengan lainnya. Toleransi yang tinggi, semangat juang yang tinggi, tanpa ada kata menjatuhkan, bahkan menghancurkan satu dengan yang lainnya. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai Tarya, akankah ada negeri yang seperti ini? Semoga dapat dipahami, pesan yang disampaikan oleh penulis bisa tersampaikan, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.